kita mendirikan grup rebana dengan nama Sautul Falah. Kidung itu puisi lama. Pemerjuang pada saat itu yang sekarang masih kita kenal bersama ada beliau Gus Syarif dari Sragen yang biasa kita sebut dengan Simbah. Apalagi kalau majelisan. Kalau majelisan itu kan yang diutamakan kita kalau bisa wusul sampai ke Kanjeng Nabi. Ting Al-Falah niku nggih nyaman, nggih saged kerasan, nggih enten Kidung Lelono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amin Miftahul Soleh dalam acara Bincang Santri Progresif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada dua, yang pertama adalah Kang Ganang dan yang kedua adalah Kang Alip. Mereka adalah salah satu personil dari Rebana Kidung Lelono PPTI Al-Falah Salatiga. Selamat malam Kang Ganang. Selamat malam Kang Amin. Selamat malam Kang Alip. Selamat malam Kang Amin. Oke, langsung saja teman-teman. Kita mulai. Kidung Lelono ini adalah grup rebana dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga. Boleh diceritakan bagaimana sejarahnya? Ya, jadi tepatnya bukan Kidung Lelono ya Mas Amin. Mungkin saya akan menjelaskan ketika saya awal masuk di sini tahun 2012. Sebelum tahun 2012 itu sudah ada rebana. Di Al-Falah ini sudah ada rebana. Cuma bentuknya kayak apa saya nggak tahu gitu. Cuma ceritanya ada gitu. Nah, kemudian pada tahun 2012 saya masuk. Nah, kebetulan angkatan 2012 itu banyak sekali yang bisa bermain hadroh pada saat itu. Gitu. Nah, terus kemudian pada saat itu dibina oleh beliau Kang Arifin namanya. Beliau rumahnya Kalimantan. Sangat jauh ya. Jauh banget. Dibina oleh beliau, kita mendirikan grup rebana dengan nama Sautul Falah. Sautul Falah ya, suara Al-Falah gitu. Artinya katanya suara Al-Falah gitu. Ya tapi suara yang jelek apa yang saya nggak tahu. Itu. Nah, terus kemudian pemain-pemainnya atau anggota-anggotanya itu rata-rata ya seangkatan saya. Termasuk pemerjuang pada saat itu yang sekarang masih kita kenal bersama ada beliau Gus Syarif dari Sragen yang biasa kita sebut dengan Simbah. Mohon maaf Mbah, tak roasting. Iya itu Simbah. Gitu, ada Simbah sama Kang Arifin itu terutama yang benar-benar pada awal itu dedikasinya sangat tinggi. Memperjuangkan betul-betul. Dulu itu alat nggak punya, apa-apa nggak punya, itu kita perjuangkan bersama-sama. Gitu. Jadi alatnya pinjem gitu? Enggak, alatnya itu Pakai meja, pakai siwur Mas Alip. Berarti latihan pertama pakai meja gitu. Dung tak tak dung dung gitu. Terbangnya Mas Alip. Apa itu? Kan turahan lelangan dari zaman sebelumnya itu Mas Alip. Kok ngerti sak tampak gede lah kuwi. Terbang yang gede itu. Lah terus enggak ada itu kejadian bersejarah banget ya. Nah, terus kemudian berlanjut ke tahun 2013 itu kita berjalan terus kayaknya itu kita punya alat baru itu tahun 2013 akhir kalau enggak 14 awal. Itu kita baru mempunyai alat baru. Itu As. Terus setelah itu tahun 2014 kita semakin berkembang, anggotanya semakin banyak, yang awal mulanya itu cuma 7-8 orang itu sudah kita bisa main full satu grup 15 orang. 15 orang. Nah, termasuk pada masa-masa itu yang mulai masuk ada Kang Munib, Kang Asa, dan Kang Fajar yang sekarang masih di sini itu. Dan sebenarnya yang duduk di sini itu bukan saya, Kang Munib sebenarnya, karena beliau ini adalah komandannya sekarang, ketua ya, ketuanya yang
semua lingkup KL ketuane Kang Munib gitu. Jadi mohon maaf Kang Munib, saya mendahului jenengan gitu. Dan saya juga di sini diperintah oleh beliau gitu. Jadi dia sendiko jenenge didhawuhi ketua gitu kan. Nah, terus kemudian berlanjut berkembang sampai pada tahun 2017. Nah, di tahun inilah KL itu mengalami perubahan besar-besaran. Tapi yang saya tahu itu dulunya itu ada Mas Ganang yang Sautul Falah itu ada pemain putrinya itu. Oh, dulu juga ada putrinya. Ada putrinya. Vokal, Mas. Oh, vokal. Vokal. Mas. Berarti gabungan antara putri sama putra. Putri yang vokal, putra yang nabuh gitu. Mungkin itu ya. Oke. Terus gimana? Kemudian masuk di tahun 2017 itu, pada saat itu apa saya lupa, cuma terbentuknya KL itu apa ya, tidak sengaja gitu loh. Jadi kayak kita ngumpul bareng, ngopi bareng, terus jenenge rebanane dhewe apa toh? Sautul Falah. Nek genti piye gitu. Kita berunding bersama sambil ngopi rokokan. Mas Alif mungkin sudah ada yo. Mungkin sudah. Udah ada. Saya masih ingat tempat berundingnya itu di samping masjid yang sekarang buat ngaji Gus Arif itu. Kelas 5. Ya. Nah, berunding di situ. Nah, terus terbentuk nama Kidung Lelono. Ya pertama kita runding sama-sama. Apa jenenge sing apik gitu. Ada yang usul Al Ihsan, ada yang usul apa-apa gitu. Berarti banyak banget udah yang usul itu. Tapi yang paling paling pas itu Kidung Lelono gitu. Iya, terus itu kemudian itu teman saya Kang Irfan Saputro Bandungan. Sekarang itu di Garjo. Nah, itu yang pertama kali memunculkan nama Kidung Lelono. Oh, gitu. Kalau dari artinya itu Kidung Lelono apa? Apa Mas Ali? Begini ya, saya melanjutkan mengenai sejarah dulunya. Itu kalau pada intinya mengenai awal berdirinya itu yang pertama kali tentang hadroh atau dari ini rebana itu kan dulunya Sautul Falah. Itu mungkin tadi sudah dijelaskan Mas Ganang, karena saya juga termasuk golongan akhir yang masuk. Oh, berarti duluan Kang Ganang baru Kang Alip. Saya masuk itu 2017 ya, pas masuk pertama kuliah itu langsung saya memilih Pondok Al Falah itu. Terus dulu Mas Alip kesini bringosnya udah kandel ya Mas yo. Dulu itu nopo nggih ya, sempat lucu juga karena gimana ceritanya? Nopo pertama kali kula ting mriki niku ndak blas mboten nate sing jenengane ngemek vokal-vokal. Oh iya. Posisinya kan di vokal. Nggih, saya di vokal. Terus belum tahu itu gimana tekniknya, gimana terus teko mencoba memperlihatkan diri sosok saya yang sebenarnya. Tapi di rumah pernah kan? Pernah di rumah. Jadi pengalaman di rumah terus dilanjutkan di sini. Di sini terus belajarnya sama Kang Ganang ini. Enggak, dulu itu lucu banget. Pertama kali itu kan duluan Danang kesininya itu dulunya Kang Danang kacek nggih satu minggu terus itu saya kesini dengan Kang Malik, bareng kali Kang Malik kali Kang Imam. Saya juga pertamanya itu di cawe-cawe atau diajak oleh Kang Danang itu, ayo mbok. Itu dari ajakan dari Kang Ganang jadi vokalis sampai terus, sekarang. Terus dites sama Kang Ganang ini. Kang Malik sama Kang Alip coba wis teko nyuwara ning gone aula ning speaker ning mic ngono kuwi. Teko
sopo sing adzan karo sopo sing pujian. Nah, terus saya giliran yang pujian Kang Malik yang Adzan. adzan. Oke. Terus ya Dari situ langsung muncul wis Kang Alip dan Kang Malik. Akhirnya campur Nggih. ke Kidung Ki Lelono Kidung sampai Lelono. sekarang. Boleh diceritakan kalau dari arti Kidung Lelono itu apa? Nah, ini Kidung Lelono itu kan pertamanya dulu Sautul Falah, terus Kidung Lelono. Kidung itu kalau dari bahasa Jawa itu apa ya? Ya berarti puisi lama atau sastra yang sepadan katanya nggih. Sepadan katanya itu ada tembang, ada apa? Sekar. Kan di Jawa ada toh sekar gambuh, sekar apa itu kan. Nah, itu sinonimnya itu ada juga kidung. Kan di Jawa ada kidung Wahyu Kolosebo, ada kidung dan semacam itu. Nah, Kalau itu lelononya lelono kan berarti berkelana gitu. berkelana. Oke, Itu berarti kalau digabung artinya apa kira-kira? kalau digabung juga Wah, mumet tuh ya. ya artinya suatu mungkin apa sih namanya? Cara berkelana dengan bersuara gitu. Bersyair. Murote. Oke. Murote itu adalah kumpulan orang atau Yang berkelana. pemuda-pemuda yang di dalamnya itu kita nggih bersolawat menyanyikan sanjungan Kepada atau Nabi nggih Muhammad kepada itu. Nabi Muhammad Oh, dengan yaitu berkelana berdakwah berarti intinya itu ingin mensyairkan gitu ya. syiarkan nggih. Mensyiarkan. Bersyiar dengan syair. Oh, luar biasa teman-teman. Oke. Kidung Lelono. Bagus. Kalau Kang Ganang ini posisinya sebagai apa dalam Rebana Kidung Lelono ini? Sekarang Ya, sekarang. saya jadi apa ya? Sekarang menjadi gurunya ya. Sepuh. Karena kan termasuk mengikuti dari awal gitu kan. Iya, Dari awal. cuma kalau saya sih prinsipnya nderek ke rencang-rencang. Berarti oke. Heeh. Santai Dari- berarti ya. Ya santai. Dibentuknya ketua itu apa itu namanya? Maksudnya secara resmi dibentuknya ketua itu ya baru-baru tahun Kang Munib ini. Karena dulu memang Sebelumnya itu enggak. langsung Kang Ganang dari berapa tahun nih? Oh, berarti udah menjabat sebagai ketua berapa tahun? Banyak banget berarti. Katanya sekarang jadi ketua Abjad itu, Aliansi Banjari Jawa Tengah. Saya ceritakan aja itu abjad. Itu Abjad Waduh. kan. Ini Berarti enggak. dari Oh. segi pengalaman kan sudah luar biasa untuk menjadi mentor dari Kidung Lelono gitu. Pengalaman saya ada Mas Amin. Ya, Cuma pengamalan ini. oke Saya kan. malu di sini sebenarnya. Pengalaman Ini orang orang mencari gitu. pengalaman itu mudah kan. Kita cukup ke sana terus kita mendapatkan pengalaman terus kita praktekkan. Cuma kalau Pengamalannya ya, yang susah ya. pengamalannya itu susah banget. Karena ini hubungannya itu langsung dengan Kanjeng Nabi. Itu yang Lebih paling terkhusus gitu ya. iya yang paling Kalau cuma itu. latihan terus melantunkan sholawat gitu mudah, tapi untuk mengkhususkan kita kepada Kanjeng Nabi itu. Kalau biasanya katanya itu pernah dengar sebelum naik panggung atau sebelum memegang hadrohnya itu mic dan sebagainya itu harus wudhu gitu. Itu memang tradisi atau bagaimana sebenarnya? Ya itu enggak tradisi, lebih ke apa ya? Lebih ke adab kita aja. Itu. Apalagi kalau majelisan. Itu kalau majelisan itu kan yang diutamakan kita kalau bisa wusul sampai ke Kanjeng Nabi. Sebisa mungkin lah gitu. Jadi diusahakan banget gitu. Tapi kalau kalau nggak bisa ya pelan-pelan aja gitu. Kalau masalah harus wudu dan tidaknya itu bukan sebuah syarat. Itu cuma ya lebih ke adab, terus biar bisa dirasa apa yang kan kita Ngolah mengucap, rasa gitu ya, ya kan, mengucap, terus setelah itu kita rasakan, kemudian kita usulkan. Lah kalau sudah usul, ya itu nanti akan ada kata-kata yang dari hati akan sampai ke hati pula. Ini tim Rebana Kidung Lelono ini kan ada
tadi apa? Banjari sama Hadroh. Perbedaan dari keduanya itu apa? Sedikit diceritakan lah. Jadi perbedaan antara Banjari dengan Hadroh itu berada pada titik apa ya? Ketukan apa-apa. eh ketukan jelas. Genre genre sekaligus apa? Karakternya beda. Kalau Banjari itu dikhususkan kepada tempo yang kalem, yang agak bisa dirasakan. Terus penikmat itu gimana caranya bisa termanjakan dengan itu lantunan-lantunan Banjari itu tadi ya. Itu cuma itu perbedaannya. Terus alatnya juga simpel kalau Banjari. Cuma kalau dari segi apa penerapannya antara Hadroh dengan Banjari itu sulit Banjari. Walaupun kelihatannya itu mudah Banjari gitu. Tapi penerapannya itu Hadroh dan Banjari sulit Tapi Banjari. kalian bisa menguasai semua kan? Enggak. Bisa lah. Enggak, sangat enggak. Kemarin apalah bersolawat Hadroh. Terus ketika Vesban kan Banjari ya Kang Alip. Kang Alip pernah mengikuti lomba itu beberapa kali. Dari awal mula nama Kidung Lelono sampai sekarang nggih. Ya selalu mengikuti kalau nggak ada acara. Pertama kali tampil itu gimana? Rasanya dulu aja, rasanya. Apa masih tetap apa? Grogi ya? Grogi pol. Tapi tetap ada apa? Kemantepan kan untuk selalu apa? Merubah lebih baik gitu kan. Sampai terakhir kemarin di Vesban daerah Semarang ya? Yang Di mana itu? Kemarin itu terakhir itu dapat juara 2. itu di Nglumit. Itu Vesban sejateng DIY apa Sesalatiga. Itu The Master. Jadi cuma pilihan-pilihan. Cuma Jadi pilihan-pilihan. pilihan-pilihan dari beberapa grup yang sudah berpengalaman, yang sudah bagus gitulah intinya. Ya intinya yang apa ya? Kan kalau grup itu kadang ada yang misal komunitasnya itu loh. Nah, jadi yang kemarin ikut di Klumpit itu kebetulan komunitas abjad. Itu. Jadi Abjad yang diketuai oleh Kang Ganan. enggak. Yuk lanjutkan. Itu. Betul. Nah, itu. Kang Ganang Jadi dari KL. pesertanya sedikit. Cuma dari segi penampilan Sudah mereka bagus-bagus. sudah di atas rata-rata semua. Gitu. Berarti kalian juga termasuk di atas rata-rata ini. Enggak. Karena bisa mengikuti suatu festival yang The Master itu julukannya kan. Ya alhamdulillahnya seperti itu. Cuma yang kalau dikatakan bagus KL itu enggak bagus sama sekali Mas Bo. Itu kan menurut kalian. Kalau menurut saya sudah bagus. Karena dari segi prestasi itu sudah, coba kalau mau dihitung pialanya udah dapat berapa. Itu dari segi prestasi. Terus dari segi kebanggaan cara pandang dalam kepada Kidung Lelono itu dari ibunya pun sangat mensupport gitu adanya Kidung Lelono putra dan putri itu bisa membuat hati orang-orang itu senang gitu. Ya itu motivasi utama sih. Kalau ibu itu emang dari dulu emang selalu mendukung, selalu support gitu. Jadi ibu itu percaya kalau kita itu pasti bisa. Optimis. Kita pasti bisa. Ibu selalu seperti itu. Itu. Jadi enggak apa ya, istilahnya dulu ibu itu pernah dawuh seperti ini. Hidung ini naik lomba, kurang tahu juara siji. Nenek kon gue balik piala sergep. Alhamdulillah. Beliau sangat yakin sekali kalau kita pasti bisa gitu. Jadi itu motivasi utama bagi saya dan teman-teman. Itu Mas Alip seperti itu ya. Ketua abjad. Enggak. Oke, kalau dahulu kan di tahun 2017 itu Bapak masih Pun kapundut.
Pun kapundhut. Tapi dahulunya ketika nama apa tadi? Sautul Falah. Sautul Falah itu Bapak masih Ya, ada masih sugeng kan? Pernahkah berpesan kepada Kidung Lelono? pernah. Dulu jadi ketika waktu mau tanggapan pertama kali, kan dulu Bapak dawuhnya, wis direbana cukup ning jero wae gitu. Oh, ora sah metu-metu sik kayak gitu. Nah, terus kemudian kebetulan orang ngemplak itu kayak biasanya acara, kalau nggak salah waktu itu Maulid Nabi. Event Maulid Nabi, ada yang sowan ke sini terus mau mengundang gitu. Nah, terus mau nggak mau kita kan sowan Bapak gitu. Sowan Bapak minta restu, minta izin bahwasanya ini adalah tampil perdana di luar. Perdana di luar sekaligus apa itu sowan Pak, niki jenenge Sautul Falah gitu. Nah, pada saat itu beliau berpesan, cuma singkat saja berpesannya. Yo nek ditangkap yo wis mangkat, ojo ngisini-sini, tur ojo ngarep-arep. Itu kalau saya mau mengambil maknanya itu ya jeru banget sebenarnya. Dan mungkin masih juga diamalkan toh. Iya, masih juga nganune nopo niku sampai sekarang. Setiap kidung mau keluar itu sudah cepat-cepat dari tim dari Kang Ganang itu sudah membelanjakan ini rokok tidak sampai kurang. Nah, mungkin itu napa nggih. Ya nggak mau merepotkan dari yang punya hajat sama itu ya. Tomak itu ngarep-ngarep gitu. Iya. Tapi sudah insyaallah sudah di. Ya mungkin Bapak pun bertujuan kalau ini tuh syiar gitu kan, bukan buat ajang bisnis, bukan buat ajang mencari uang, bukan buat mencari wibawa dan lain sebagainya, ketenaran ya. Tapi ini murni syiar gitu. Makanya pesannya seperti itu. Itu bahwa memang kidung ini adalah potensi yang luar biasa untuk dikembangkan gitu. Kira-kira kedepannya itu kidung mau dibuat seperti apa? Melihat potensi yang sangat luar biasa seperti itu. Ya kalau kemarin waktu bincang-bincang dengan Gus Mahfud, kebetulan kan tahun ini juga terbentuknya yang namanya JKL, Jamiah Kidung Lelono. Ya, ketuane beliau Kang Mas Fahmi Abu Zar. Ya, beliau sebagai ketuane. Ya, kita bicara planning untuk ke depan itu sebenarnya banyak. Jadi JKL ini nanti kita punya program yang namanya Ekstra Rebana itu pasti. Nah, di dalamnya itu bukan cuma rebana tok ya. Ada kiro, ada kaligrafi. Nah, akan tetapi mungkin kita akan terfokus pada rebananya dulu. Gitu, karena gini. Ya ini sedikit apa ya Mas Alif? Ini kan anggota yang sekarang jadi Mbah Buyute Kidung, saya, Mas Alif, Kang Munib, ya itu malih gitu. Kalau nganu kan tetap berbicara sebuah nopo nggih yang namanya alur perjalanan kan tetap ada yang pembentukan kader itu. Samanya takutnya kalau nanti sudah ditinggal yang jelas itu kan Kang Danang sudah kaderisasi. Kalau tidak ada Kang Danang, kita fokus di Kang Danang, kaderisasi dulu. Iya, karena ya emang mau nggak mau kita yang tua-tua itu posisinya di sini sudah A1 semua pastinya itu. Wah, sibuk Ramatu. Makanya sing wingi niku napa? Sing lomba terakhir niki kan sing teng Semarang pundi itu kan. Oh iya, yang ikut kan Kidung Junior ya. Ya, itu dalam rangka pembentukan mental dan ya kaderisasi. Yang padanya jajal panggung sik gitulah. Kene rasane lomba iki kok ngene iki. Dadi lho dhuwur panggung iku rasamu yo ndredeg yo jomene di syuting piye. Dolek mbak-mbake dan lain sebagainya, pembentukan mental. Sering pesan kali Kang Fahmi dan kawan-kawan pokoknya jenenganku sing pertama tetap mencari pengalaman sing saakeh-akeh.
dari pertama kali saya masuk ke kidung itu niatnya juga yang pertama juga nggih tetap sholawatan, intinya sholawatan itu tidak ada yang namanya rugi toh. Kalau sholawatan yang namanya kalah menang bali piala itu hanya bonus, tapi intinya itu tetap sholawatan walaupun nanti kalau menang, kalau kita bangga, kita istilahnya juga pamer, itu kan sholawat ndak ada ngan hukumnya. Kalau pamer juga tetap mendapat pahala toh, walaupun didasari dengan rasa pamer. Suaranya apik, iya apa-apa, pancen Kang Ganang suaranya apik, Kang Danang juos, Kang Alip lebih happy. Enggak apa-apa, sholawat intinya sholawat. Mau gimana lagi? Enggak apa-apa. Sebenarnya itu saya klarifikasi dulu yang abjad tuh tadi itu, wah menjanggal banget itu. Saya aja yang bicara gini dulu, memang nopo nggih. Alhamdulillah. Nama Kidung Lelono itu KL itu apa nggih dikenal di apalagi di Salatiga, Semarang, Magelang, insyaallah sudah mengenal KL. Dan banyak sekali pokoknya guyonan tentang KL itu. Ada yang sing bertemu KL kadung leloro atau kidung lelayu atau kadung dan sebagainya, itu memang tapi ya nggih lucu itu tadi. Dulu waktu lomba Dinggetasan itu lomba kedua kayak Mas Lip itu dipanggil tapi nggak kidung lelono, itu apa? Kadung leloro. Enggak itu kedung leleno apa itu. Pokoknya lewat jauh itu. Itu waktu Dinggetasan. Enggak bisa bacanya, kita juga belum terkenal. Kita juga belum familiar. Nah, belum sih. Ayo coba terkenal tok, enggak ada apa-apanya. Itu. Ya kalau masalah prestasi itu sebenarnya semua orang kan punya potensi untuk berprestasi ya. Tinggal keahlian beda-beda lah. Di sinilah letak tinggal kita membawa diri ini mau kemana. Kalau kita bisa mengerti potensi apa yang kita miliki, ya udah maksimalkan aja. Dari potensi itu nanti pasti akan ada jalannya tersendiri. Yang penting itu yakin bisa gitu aja. Optimis. Kita pasti bisa. Kalau bicara seriusnya seperti ini, tapi kalau bicara pengalaman lucunya tuh banyak sebenarnya, karena kan kita track recordnya di luar. Ruwet. Itu Kang Malik itu setiap mau lomba itu tidur pasti. Itu sampai lokasi. Berangkat sampai lokasi tidur. Saya sama Kang Malik setelah manggung terus jedane wah itu pasti harus tetap, isinya tas itu terbang itu tasnya itu tetap ada. Pas jeda itu ketika lomba, pas jeda mau selesai manggung terus sampai pengumuman itu saya Kang Malik sering tidur. Pasti tidur. Enggak sering pasti tidur. Nah, itu saya ujuk-ujuk mesti kaget, ujuk-ujuk kok wis foto kok wis oleh piala ki tenan apa ora gitu. Itu kita itu kayak misterinya apa ya? Lucu ya. Ruwet di awal. Jadi kalau di awal cerah di akhir itu. Iya, bisa bilang seperti itu. Kalau di awal waktu mau latihan, waktu mau berangkat, apalagi pasti ruwet banget. Itu dari dulu emang seperti itu kita. Saya ini saya ceritakan, kalau nggak podcast saya nggak mau cerita ini. Dilalah podcast ya saya ceritakan. Jadi nopo latihan, dari segi latihan niku sulit banget pokoknya menemukan antara saya, Danang, Malik itu paling sulit bertemu itu. Jadi menyatukan orang tiga teman-teman gitu. Dilalah saking temanggung tuh, kulo Kang Malik dan Danang ya itu nggak, kalau disuruh latihan itu paling angel nih, di ngapunten Kang Ganang niki paling sabar dalam ngomong saya Malik. Nah itu nggih
kirang ngertos pripun le takdire kok njur. Gini Mas Alif, emang dalam suatu Latihan. grup itu harus ada yang seperti itu. Selucu itu, golek-golekan terus Itu. mengepaskan Karena harinya. Chemistry terbentuk dari hal seperti itu. Jadi ada 1-2 orang yang harus bener-bener emang kita kita pantau gitu. Akhirnya kita bisa rembukan serius, iso nesu-nesu gitu kan. Terus akhirnya chemistry-nya terbentuk dari situ. Nah, dari chemistry itu kita bisa menyentuhkan hati antara satu dengan yang lainnya. Kalau hati udah bersatu mau udah itu. Enak itu. Ini terus saya juga pernah nopo kunci. Memang beliau ahli dalam quotes ya. Petuah-petuah atau kata mutiara itu memang pernah ada saya rasakan dan saya ingat-ingat betul dalam memori. Kote sapa? Kang Gana, Kang Malik dan Apa? pokoknya seberapa jauh jenengan berjalan teng Kidung Lelono wis pokoke teng Al-Falah teng pondok niki seberapa jauh jenengan melangkah berjalan itu napa bukan seberapa jauh Anda berjalan tapi dengan siapa Anda menikmati perjalanannya. Nah, alhamdulillah teng Al-Falah niku nggih nyaman, nggih saged kerasan nggih enten Kidung Lelono to. Kula le nganu. Terus Kang Ganang juga berpesan, wis pokoke jenengan teng Al-Falah teng pokoke dalam ini kidung wis memilih jalan wis pokoke jenengan arek pola sak karepe arek nganu sak monggo. Tapi intinya terakhirnya itu silakan jenengan milih jalan yang kamu pilih tapi pada intinya tetap pada tujuan yang sama. Dan pokoknya intinya berdakwah wis pokoke nggih nganu kalih napa bersiar lewat kidung niku Al-Falah mugi-mugi nggih tambah maju, tambah dikenal lagi gitu. Pokoke le niku lho, le napa? Le mempersilahkan pokoke jenengan pokoke monggo berjalan sesuai dengan caramu dengan nopo pada intinya tetap muga-muga dhewe itu pada tujuan yang sama intinya bersolawat pokoknya niku saged membawa Al-Falah nggih dikenal dan ya, barokah ing dalem. Terakhir kita minta closing statement dari panjenengan Kang Ganang dan Kang Alip sebelum kita akhiri gitu. Pesan-pesan atau motivasi boleh. Closing statement pokoknya jenengan nggih semua santri dengan adanya wadah Kidung Lelono niki pokoknya jenengan tidak hanya yang bersuara bagus, bersuara indah, teko nopo enak di rungokake mboten niku. Pokoknya siapa bebas latihan sholawatan, intinya sholawatan niku karena nopo yang menjadi kunci saya juga termotivasi pokoknya nek dereng mesti mangke njing kula mukim derek kidung. Nah niku lewat kidung niku nopo saya juga bisa nopo nggih lewat wasilah sholawat itu Kang Amin itu bisa menjadi perantara kita atau perantara nama apa kedua orang tua, nama ibu bapak toh itu disebut di hadapan Nabi karena nopo gitu. karena nggih itu menjadi Wasilah wasilah ya, birrul walidain wasilah. setiap kali bersolawat Salah niku kan satu nggih birrul Nggih. walidain panjenengan kepada orang siapa tua. yang tidak senang kalau ketika kedua orang tuanya itu disebut di hadapan para nabi dengan wah ini anaknya sudah membaca sholawat iki bapak ini gini alhamdulillah bangga pokoknya dengan kita mencintai nabi dengan kita nggih sithik rong itik meniru akhlakul karimah beliau uswatun hasanah dan pokoknya mengumandangkan sholawat niku itu bisa menjadi perantara pokoknya niku Untuk wasilah kepada Kanjeng nggih. Nabi. Oke. Kalau dari Kang Ganang Jadi apa super ya? sekali. Gini. Manfaatkan dan maksimalkanlah potensi yang ada pada dirimu. Udah, itu aja. Iya. Banyak yang saya dapatkan dan semoga nanti bisa
bermanfaat untuk kita dan teman-teman kita pemirsa. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Kang Ganang dan Kang Alim telah bersedia hadir dalam podcast Bincang Santri Progresif. Semoga apa yang kalian berikan bisa bermanfaat dan menjadikan amal di kemudian hari. Oke, sekian podcast Bincang Santri Progresif pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.